Bab 812. Mereka semua tahu Wira ditahan oleh Raja Bakir di ibu kota. Meski Wira sudah kembali, apa sang raja akan melepasnya begitu saja? Setelah Wira menjelaskan apa yang dipikirkannya, mereka semua baru menghela napas lega. Kalau begitu, Yang Mulia nggak akan membawamu kembali ke ibu kota. Iya, kalau begini, kita bisa tenang. Semua orang pun kembali ke rumah mereka masing-masing dengan hati lega. Meskipun ada banyak hal yang ingin mereka katakan, Wira baru saja pulang. Semuanya ingin memberi kesempatan Wira melepas rindu pada ketiga wanita tercintanya. Sayang, apa kamu lapar? Aku akan memasak untukmu, ujar Wulan. Tuan Wira, aku juga akan membantu Kak Wulan, kata Dian. Aku juga ikut, timpal Dewina. Setelah mereka semua orang pergi, ketiga wanita itu menjadi gugup. Hahaha, aku sudah lama nggak makan hotpot, kita makan itu saja, jadi kalian juga nggak perlu repot, ujar Wira. Hotpot adalah hidangan paling simpel, cukup cuci sayuran dan lauk pauknya, lalu tinggal dituangkan ke panci di atas api dan sajikan. Tak lama kemudian, ketiga wanita itu sudah menyiapkan semeja penuh hidangan mewah. Melihat Wira makan dengan lahap, ketiga wanita itu tersenyum senang. Saat ini, suasana hati mereka sangat baik. Kenapa kalian cuma menatapku? Kalian nggak ikut makan? Tanya Wira tersenyum. Mata Wulan memerah lagi, lalu dia berkata dengan lirih. Sayang, kamu pasti menderita di luar sana. Wira sontak menggeleng dan berujar, kamu salah. Walaupun pergerakanku dibatasi di istana, Raja memperlakukanku dengan baik. Aku diberikan makanan lezat setiap hari. Sayangnya, makanan di istana nggak cocok di lidahku. Aku masih lebih suka memakan hotpot. Cita rasa makanan di era ini tentu saja tidak selezat makanan di zaman modern. Wira masih tidak bisa melupakan rasa makanan di dunia asalnya. Penganan di istana memang kelihatannya enak, tetapi Wira hanya mencicipi sekadarnya. Jika harus memberi penilaian jujur, dia tetap tidak puas. Usai makan, Wira memandang ketiga wanita yang dikasihinya. Mereka balas memandang Wira dengan wajah tersipu, tidak tahu harus berkata apa. Anu, sayang, karena kamu sudah pulang, mari kita atur pernikahanmu dengan Dewina dan Dian, ujar Wulan. Setelah semua masalah berlalu, Wulan pun menerima keduanya dengan tulus hati. Apalagi, praktik poligami di zaman ini sangatlah normal. Di samping itu, Wulan juga istri yang patuh pada suami. Jadi, tentu saja dia tidak keberatan jika Wira menikah lagi. Dia tidak mungkin membiarkan kedua wanita itu mengikuti Wira tanpa status yang jelas. Jika demikian, ketulusan mereka pada Wira akan sia-sia. Kalian, benar-benar ingin menikah denganku? Tanya Wira dengan gembira. Dian hanya mengangguk dengan wajah tersipu, begitu pula Dewina. Wira berkata sambil tersenyum. Oke, kalau gitu, kita cari hari yang baik untuk menikah. Wulan, aku belum pernah memberimu pernikahan yang megah. Kebetulan, kita bisa mengadakan pesta pernikahan bersama yang besar kali ini. Saat menikahi Wulan, resepsi pernikahan mereka sangat sederhana. Wira sangat menyayangkan hal itu. Dia yakin Wulan juga merasakan hal yang sama. Setelah kembali kali ini, Wira tidak berencana untuk keluar lagi. Dia ingin memberikan pernikahan megah bagi tiga wanita yang mencintainya dengan tulus. Aku, ujar Wulan dengan ekspresi terkejut. Kita sudah menikah, nggak perlu lagi. Wira menggeleng dan berujar. Mana boleh begitu, kamu sudah lama menemaniku, tapi aku selalu menyusahkanmu. Sekarang, kehidupan kita sudah lebih baik, aku harus menebus perlakuan burukku padamu. Jadi, kamu nggak boleh menolak. Bab 813. Mendengar ini, Wulan merasa sangat bahagia. Dia berkata sambil tersenyum. Sayang, kamu selalu baik padaku. Aku nggak pernah merasa diperlakukan dengan buruk. Setelah makan malam berakhir, matahari sudah hampir tenggelam. Dian dan Dewina kembali ke kamar mereka dengan pengertian. Meskipun mereka sangat merindukan Wira, mereka tidak mungkin merebut pria itu dari Wulan malam ini. Apalagi, mereka belum menikah. Jadi, mana mungkin mereka boleh meminta untuk tidur bersama Wira. Malam itu, Wulan berbaring di ranjang dengan wajah merona. Wira memandangi istrinya yang cantik dan merasakan kerinduan yang kuat. Sayang, aku siap, kalau kamu mau, aku bersedia, lirih Wulan. Wira menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar ingin melakukannya, tetapi dia justru berkata. Sayang, kurasa lebih baik kita tunggu sampai malam pengantin. Aku ingin memberimu pernikahan yang baru, jadi aku nggak masalah biarpun harus menunggu beberapa hari lagi. Mendengar itu, Wulan merasa sangat tersentuh. Namun, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu akan menikahi tiga orang sekaligus, jadi, gimana kamu mau mengatur malam pengantinnya? Kamu nggak mungkin mengabaikan Dian dan Dewina, kan? Mendengar itu, Wira sontak tertegun. Benar juga, pada malam pengantin, dia tidak mungkin tidur dengan tiga wanita sekaligus. Saat memikirkan hal ini, Wira merasa otaknya buntu untuk pertama kalinya. Wulan lantas memeluk Wira, lalu berkata sambil tersenyum. Sayang, kapanpun kamu menginginkanku, aku nggak masalah. Aku sudah lama menjadi istrimu. Dalam hidup ini, aku akan selalu menemanimu sampai maut memisahkan. Wira balas memeluk Wulan sambil tersenyum. Malam itu, mereka tidak melakukan apapun selain berpelukan sepanjang malam.
Keesokan harinya, Wira bangun pagi-pagi sekali. Ada banyak hal yang harus diurusnya hari ini. Meskipun istana tidak akan mencari masalah dengannya lagi, Wira mendapatkan pelajaran dari insiden kali ini. Tanpa kekuatan absolut, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jadi, Wira berniat merencanakan beberapa hal. Sekarang, Biantara dan Mandra juga tinggal di Dusun Darmadi. Dengan cepat, keduanya telah berintegrasi dengan kehidupan di sana. Baik Biantara maupun Mandra belum pernah melihat surga seperti ini. Kak Wira, Dusun Darmadi benar-benar seperti surga, ujar Mandra. Iya, kehidupan seperti ini adalah impian semua orang. Timpal Biantara. Mereka berdua sudah nyaman tinggal di Dusun Darmadi. Umpamanya, jika diberikan istana pun, mereka tidak akan mau pindah. Wira hanya tersenyum, lalu berkata, tempat ini bukan surga, kalian hanya merasa kerasan di sini karena ada orang-orang yang membantu kalian memikul beban sebelumnya. Jadi, kalau kalian ingin melindungi tempat ini, kalian harus melakukan sesuatu. Mendengar itu, ekspresi Mandra dan Biantara langsung berubah serius. Terlintas binar terkejut di mata mereka. Mungkinkah Wira ingin merencanakan sesuatu lagi? Berpikir begitu, mereka berdua menjadi sangat antusias. Kak Wira, katakan saja apa yang harus kami lakukan. Kami berdua akan setia padamu selamanya, ujar Mandra. Keduanya lantas menangkupkan tinju mereka dengan semangat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bab 814. Wira menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, jangan terburu-buru, aku harus membicarakan masalah ini dulu dengan seseorang. Keduanya tertegun sejenak. Siapa? Tanya Biantara heran. Kak Putro, jawab Wira singkat. Wira ingin berdiskusi dengan Putro karena ingin menanyakan apa pendapatnya. Orang-orang dari Dusun Darmadi terikat nasib yang sama dengan Wira, jadi mereka pasti memihaknya. Sementara itu, Putro terlibat dengan Wira karena mereka memiliki pandangan yang serupa terhadap dunia. Meski mereka adalah teman dekat, kini Wira ingin merencanakan solusi agar dirinya bisa hidup damai. Ini adalah masalah pribadi, jadi tentu saja Wira tidak bisa memastikan Putro akan mendukungnya. Kami mengerti, ujar Biantara dan Mandra setelah saling memandang. Kemudian, Wira menemui Putro dan mengajaknya berjalan santai. Putro langsung menyanggupi ajakan itu. Dia tahu Wira ingin menyampaikan sesuatu padanya. Keduanya menyusuri jalan pegunungan di belakang Dusun Darmadi. Dari sana, mereka bisa melihat pemandangan Dusun Darmadi secara keseluruhan. Wira, kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung saja, ujar Putro, tanpa bertele-tele. Wira menarik napas dalam-dalam dan duduk, lalu berkata, Kak Putro, sebenarnya aku ini, bukan orang yang berambisi besar. Aku cuma ingin menjadi orang kaya dan menjalani kehidupan yang bebas. Tapi, kejadian baru-baru ini mengubah pemikiranku. Putro mengangguk dan menyahut, setelah mengalami berbagai cobaan, karakter seseorang secara alami akan berubah. Aku mengerti itu. Kak Putro, menurutmu bagaimana cara mendapatkan kedamaian di tengah kerajaan yang penuh gejolak ini? Tanya Wira. Putro menarik napas dalam-dalam, menunjukkan binar tak biasa di matanya. Sangat sulit untuk dikatakan. Tapi, kalau kamu ingin melindungi diri sendiri, uang nggak akan membantu. Kamu harus memiliki kekuatan absolut, ucapnya. Wira langsung terbahak, lalu dia membalas. Kak Putro, sepertinya kamu sudah menebak apa yang aku pikirkan. Putro pasti berkata begitu karena bisa menebak maksud tersirat di balik kata-katanya. Hahaha, walaupun aku nggak secerdas kamu, dengan pengalamanku, aku masih bisa menebak-nebak. Tapi, aku ingin memastikan satu hal. Begitu rencana ini dimulai, nggak ada jalan untuk mundur lagi. Kita mungkin berhasil, tapi mungkin juga gagal. Apa kamu sudah memikirkan apa yang akan terjadi nanti? Ujar Putro. Wira sudah mempertimbangkannya masak-masak. Sebagai manusia, dia harus teguh dengan jalan yang diambilnya. Yang ingin dia lakukan adalah melindungi Dusun Darmadi, orang-orang di sekitarnya, dan dirinya sendiri. Hal yang ingin dilakukannya ini bukan tanpa risiko. Apalagi, dia masih diwaspadai dan dicurigai oleh istana. Rencananya tidak akan berjalan dengan begitu mudah. Aku mengerti, tapi aku nggak pernah memikirkan hal-hal itu. Kalau aku berhasil, aku akan mendapatkan kedamaian. Kerabat dan teman-temanku bisa menikmati surga di dunia yang penuh kekacauan ini. Tapi, kalau aku gagal, ya gagal saja. Aku nggak ingin bersedih karena kegagalan. Yang ku tahu, aku akan berusaha sebaik mungkin, ujar Wira. Putro langsung mengangguk. Meskipun dia belum pernah mendengar janji apapun dari Wira, dia sangat mengenal Wira. Pria itu bukanlah orang yang akan sembarangan mengumbar janji. Jika Wira ingin melakukan sesuatu, dia hanya akan mengusahakan yang terbaik. Putro lantas tersenyum dan berkata, Wira, kamu pasti khawatir aku masih menjunjung tinggi kerajaan Nuala di hatiku, jadi kamu takut aku akan menghalangimu, kan? Wira memang berpikir begitu. Bagaimanapun, dia tidak ingin merusak hubungannya yang sangat baik dengan Putro. Orang lain tidak akan keberatan dengan rencana Wira kali ini. Hanya pendapat Putro satu-satunya yang tidak bisa dipastikan oleh Wira. Bab 815. Adapun Yuda, Wira tidak memusingkannya sekarang. Posisinya saat ini sudah cukup aman. Sebab, selama kerajaan Nuala belum menaklukkan dunia, Yuda tidak akan berada dalam bahaya.
Raja Bakir perlu mengandalkan Yuda untuk meredakan pemberontakan di tempat. Akan tetapi, Putro berbeda. Meskipun tidak memiliki jabatan resmi, dia memiliki posisi yang sangat penting di kalangan sastrawan. Apabila Putro keberatan, banyak orang akan menentangnya juga. Jika Wira mencoba merencanakan sesuatu, dia mungkin akan menghadapi banyak rintangan sebelum bisa melakukannya. Apa yang dikatakan Kak Putro juga menjadi keprihatinanku, ucap Wira tanpa menyembunyikan apapun. Ketika mendengar itu, Putro berkata sambil tersenyum. Wira, apa kamu mengingat kata-kata yang pernah kusampaikan kepadamu? Wira agak bingung sehingga bertanya, kata-kata yang mana? Aku pernah mengatakan bahwa aku nggak ingin kamu menjadi dirga yang kedua. Usai mengatakan ini, Putro lagi-lagi tersenyum dan berkata dengan lembut. Aku tahu jelas apa yang harus kulakukan. Jangan khawatir, Wira. Kerajaan Nuala bukan hanya milik Raja Bakir, tapi juga milik rakyat. Wira sontak tertawa terbahak-bahak. Benar saja, Putro tidak membuat dirinya kecewa. Dia benar-benar takut akan kesetiaan buta dari Putro. Setia pada kerajaan Nuala bukanlah masalah, tetapi ketika loyalitas ini berubah menjadi kesetiaan buta, situasinya menjadi berbeda. Setelah Putro mengucapkan kata-kata tersebut, dia langsung pergi. Wira mengambil napas dalam-dalam. Dengan demikian, dia pun bisa mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Dia meminta Mandra dan Biantara untuk memanggil Putro, Suryadi, Emran, Hasan, Danu, dan Dodi, serta ketiga istri cantiknya untuk datang ke halamannya. Perencanaan pun dimulai. Wira mengambil napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan ekspresi penuh tekad. Hari ini, aku akan membuat keputusan besar. Aku harap kalian semua bisa memberikan dukungan sepenuh hati. Saat melihat ekspresi Wira, beberapa orang yang tidak tahu apa-apa itu tampak sangat bingung. Wira pun menjelaskan. Dusun Darmadi adalah rumah kita. Setelah insiden ini, aku menyadari sebuah pelajaran. Tanpa kekuatan mutlak, kita nggak akan bisa melindungi tanah air kita, jadi apa yang ingin kulakukan selanjutnya mungkin akan dituduh memberontak kerajaan Nuala. Apakah kalian bersedia untuk menjaga Dusun Darmadi bersamaku? Perkataan Wira membuat semua orang terkejut. Namun, mereka memahami apa yang hendak dilakukan Wira. Setelah tertegun sejenak, mata Hasan tampak berbinar-binar. Dia pernah menjadi pengawal pribadi Dirga sehingga tentu memahami jalan apa yang ditempuh oleh Dirga pada masa lalu. Dia tidak ingin melihat Wira mengambil jalan yang sama dengan Dirga. Sementara itu, Suryadi tentu sangat mempercayai Wira. Danu dan Dodi juga tampak sangat bersemangat. Mereka sudah lama merasa kesal dengan kerajaan Nuala sehingga tidak keberatan sama sekali. Kak Wira, silakan katakan saja. Kami akan sehidup semati bersamamu, ujar Danu. Kemudian, Mandra, Biantara, Dodi, dan yang lainnya juga segera menangkupkan tangan. Suryadi berkata, Wira, silakan katakan saja. Kami akan mendukung apapun yang kamu putuskan. Tuan Wira, kamu hanya perlu memberikan perintah. Ucap Emran Suryadi, Emran, dan yang lainnya segera berkata demikian tanpa ragu. Baiklah, aku akan langsung menyampaikannya, ucap Wira seraya mengangguk. Dia bergegas berdiri, lalu berkata dengan tatapan penuh semangat dan tekad. Aku akan menciptakan kekuatan untuk Dusun Darmadi, sebuah kekuatan yang dapat bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Kekuatan yang dapat mengendalikan nasib kita sendiri. Bab 816. Setelah Wira mengucapkan kata-kata tersebut, semua orang terkejut. Sorot mata mereka memancarkan kegembiraan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sebenarnya, meskipun tidak mengatakannya, beberapa di antara mereka sudah lama berharap bahwa Wira dapat merencanakan sesuatu. Sebab, saat ini situasi dalam kerajaan Nuala benar-benar buruk, bahkan rakyat juga menderita. Sulit untuk mendukung semuanya bila hanya mengandalkan kerajaan Nuala. Apabila benar-benar terjadi perang, kemungkinan seluruh kerajaan Nuala akan hancur. Pada saat itu, mereka akan membutuhkan kekuatan untuk melindungi tanah air mereka. Semua orang menatap Wira dengan penuh harap dan menantikan rencananya. Wira juga tidak menunda waktu dan segera berkata. Langkah pertama, kita perlu membuat jaringan mata-mata dan menempatkan pengintai di berbagai tempat dalam kerajaan Nuala, bahkan di wilayah kerajaan Agrel, kerajaan Monoma, dan kerajaan Soka. Kita perlu menguasai informasi di seluruh negeri. Hanya dengan cara ini, kita baru bisa selalu siap sedia. Ini juga hal terberat yang harus kita lakukan sekarang. Biantara, aku ingin kamu yang mengurus hal ini, apakah kamu bersedia? Usai berkata demikian, Wira pun menatap ke arah Biantara. Orang ini sangat pintar. Bukan hanya itu, dia juga memiliki keterampilan yang diperlukan sehingga Wira merasa sangat percaya padanya. Di antara orang-orang ini, hanya Biantara yang pernah memegang kekuasaan besar dan tahu bagaimana memilih orang yang pantas. Kala itu, jika bukan karena kecurigaan Raja Araria terhadap Biantara, mungkin penyelesaian masalah kerajaan Agrel akan ditunda lebih lama lagi. Bisa dikatakan bahwa di antara semua lawan yang pernah dihadapi oleh Wira, Biantara adalah yang paling cerdas dan sulit dihadapi. Biantara tidak menyangka bahwa Wira akan memberikan tugas penting ini kepadanya. Itu adalah jaringan mata-mata, sebuah kekuatan yang benar-benar dapat mengubah situasi pertempuran. Kepercayaan Wira membuatnya sangat bersemangat. Biantara pun segera mengangguk. Dia sontak berdiri dan berkata,
Karena Kak Wira percaya padaku, aku tentu bersedia. Kita sama sekali nggak memiliki persiapan untuk jaringan mata-mata. Kamu harus memulainya dari nol, itu benar-benar sangat sulit. Jadi, kamu akan menghadapi tantangan yang besar. Ucap Wira dengan jujur. Apa yang dikatakan oleh Wira memang benar. Baik dari segi kekuatan militer maupun keuangan, dia memiliki beberapa persiapan. Namun, jaringan mata-mata adalah sesuatu yang baru akan dimulai dari awal. Itu merupakan sebuah tantangan besar, jadi Wira hanya bisa mempercayakan tugas ini pada Biantara. Aku mengerti. Jangan khawatir, Kak Wira. Aku nggak akan mengecewakanmu, jawab Biantara yang sangat percaya diri. Dia tahu bahwa apa yang dia hadapi adalah sebuah tantangan, tetapi dia tidak memiliki niat untuk mundur. Oke, silakan katakan saja apapun yang kamu butuhkan. Baik itu keuangan atau kekuatan militer, aku akan memprioritaskanmu. Aku akan memberikan dukungan penuh kepadamu untuk menciptakan jaringan mata-mata ini. Tegas Wira. Usai dia mengucapkan kata-kata tersebut, Biantara pun mengangguk. Setelah membahas masalah jaringan mata-mata, Wira mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan. Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah memiliki unit militer yang bersifat rahasia. Orang biasa nggak boleh memiliki pasukan, jadi kita perlu menjalankannya dengan sangat rahasia. Jadi, ideku adalah membuka akademi bela diri secara terang-terangan. Dengan sekolah bela diri sebagai kedok, kita akan melatih orang secara diam-diam. Untuk masalah ini, aku ingin Paman Hasan dan Mandra yang bekerja sama untuk melakukannya. Bagaimana? Tanya Wira seraya menatap Hasan dan Mandra. Kedua orang ini memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Hasan adalah mantan pengawal pribadi Dirga dan memiliki kemampuan yang dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di masanya. Dengan adanya bantuan Mandra, mereka akan menjadi pasukan yang tangguh. Wira tentu merasa puas jika kedua orang ini dapat menjadi pengajar. Ketika Hasan dan Mandra mendengar ini, mereka juga tidak ragu sama sekali. Mereka segera menyatakan dukungan mereka dengan tekad yang sama. Jangan khawatir, Wira, aku tahu bagaimana melakukannya, ucap Hasan. Kak Wira, aku nggak akan mengecewakanmu, ujar Mandra. Mendengar perkataan mereka, Wira pun mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Pengoperasian sekolah seni bela diri akan menjadi awal yang baru, tapi yang paling penting adalah menjaga keselamatan. Bab 817. Setelah dua masalah besar teratasi, tugas selanjutnya adalah hal-hal yang lebih sederhana. Selain itu, kita harus fokus pada persiapan perang, ekspansi penuh, dan pembangunan fasilitas produksi. Tugas ini akan kuserahkan kepada Paman dan Tuan Emran. Aku akan memberikan rancangan yang lebih rinci, jelas Wira. Suryadi adalah orang yang benar-benar dipercayai oleh Wira, sementara Emran adalah seseorang yang sangat tertarik dengan teknologi dan alat-alat canggih. Apabila ditangani oleh mereka berdua, Wira yakin bahwa mereka pasti bisa membangun pusat persenjataan yang kuat. Semua persenjataan akan diproduksi dan dipasok dari sini. Dengan demikian, Wira pun bisa merasa tenang. Emran dan Suryadi saling memandang dan mengangguk. Mereka merasa bahwa tugas ini tidak terlalu sulit. Yang terakhir adalah tentang aliansi dagang kita. Aku akan mengurusnya sendiri, sementara ketiga istriku akan membantu mengelola keuangan. Usai Wira mengatakan itu, dia pun tersenyum pada Wulan dan kedua istri lainnya. Wajah ketiga wanita itu sontak memerah. Mereka berdiri untuk memberikan salam sembari menjawab, baiklah. Semua urusan dasar telah ditetapkan. Saat ini, Wira telah memiliki beberapa rencana dalam pikirannya. Sebuah gambaran besar akhirnya mulai terbentuk juga. Hal yang paling sulit adalah jaringan mata-mata yang akan dibangun oleh Biantara, bagaimanapun itulah bahaya yang sebenarnya. Namun, dengan adanya bantuan Biantara, Wira masih cukup percaya dengan tingkat keberhasilannya. Terakhir, aku membutuhkan bantuan Kak Putro. Meski aku adalah ketua asosiasi perdamaian, banyak hal yang masih membutuhkan bantuan Kak Putro, ucap Wira seraya menatap Putro. Pria itu tentu memahami maksud Wira. Walaupun kelompok sastrawan ini tampak tidak berguna sekarang, begitu ada rencana yang benar-benar akan dilakukan, mereka pasti akan mencapai hasil yang tak terduga. Meskipun merupakan kekuatan di dunia persilatan, mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dalam urusan keputusan politik di istana. Ini, sudah cukup. Aku mengerti, jawab Putro seraya mengangguk. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Sebagai mantan ajudan Dirga, ini adalah hal yang mudah bagi Putro. Setelah semua masalah beres, Biantara pun menangkupkan tangannya sembari berkata, Kak Wira, karena sudah diputuskan, aku akan langsung mengurusnya sekarang. Biantara adalah seseorang yang bertindak cepat ketika ada urusan. Wira pun mengangguk, lalu memerintahkan lebih dari 10 pasukan zirah hitam untuk membantu Biantara. Pada saat yang sama, dia memberikan mereka lebih dari 10 miliar gabak untuk dialokasikan. Setelah Biantara pergi, Hasan dan Mandra, serta Dodi juga pergi dengan lebih dari 10 pasukan zirah hitam untuk menuju kota. Di Dusun Darmadi, mereka tidak bisa merekrut pasukan dan membeli kuda, jadi akan lebih nyaman jika berada di kota. Wira meminta Hasan dan Mandra untuk melatih mereka sesuai dengan standar tinggi seperti yang dimiliki oleh pasukan zirah hitam. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Selebihnya, Wira tentu memiliki rencana sendiri. Dia mengirimkan surat ke Ngarai Naga Biru.
Hanya dalam waktu sehari, Mary, Jamal, dan Putu telah tiba di Dusun Darmadi. Ketika melihat Wira kembali, meski Mary tidak mengatakan apa-apa, dia sangatlah gembira di dalam hatinya. Huff, aku pikir kamu nggak akan bisa keluar lagi. Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan oleh Mary ketika melihat Wira. Raut wajahnya tampak sangat merendahkan. Putu dan Jamal tidak tahu harus berkata apa. Padahal, ketika berada di ngarai naga biru, Mary tampak sangat khawatir. Namun, kini dia malah mengucapkan kata-kata seperti itu. Entah apa yang dipikirkan oleh gadis ini. Apa kalian tahu, kenapa aku meminta kalian kemari? Tanya Wira. Saat mendengar pertanyaan Wira, Putu tampak sangat bersemangat sehingga menjawab. Tuan Wahyudi, aku tahu. Hari yang ditunggu-tunggu olehnya akhirnya tiba juga. Dia tahu bahwa Wira memanggil mereka hari ini, pasti bukan untuk mengobrol, melainkan untuk menyelesaikan masalah di dunia. Bab 818. Putu sebenarnya selalu menunggu kesempatan ini. Terakhir kali, dia meminta bantuan Wira dalam upayanya untuk melawan demi kesejahteraan rakyat. Akhirnya, Wira memutuskan untuk mengambil keputusan. Membangun tembok, mengumpulkan persediaan makanan, dan menunda. Menjadi penguasa. Namun, seiring dengan terjadinya begitu banyak hal, Wira terbatas oleh pemerintah kerajaan Nuala dan menjadi seperti terombang-ambing. Jika bukan karena kecerdasannya, dia mungkin sudah terluka atau bahkan tewas beberapa kali. Itu sebabnya, kali ini Wira pasti akan membangun kekuatan sendiri untuk melindungi tanah airnya. Sebenarnya, Putu selalu menunggu momen ini. Penantiannya akhirnya tiba sekarang. Wira tampak tersenyum. Dia menatap Putu dengan penuh penghargaan, lalu mengangguk seraya berkata. Bagus, karena kalian mengerti, ini akan menjadi lebih mudah. Tuan Putu, apa rencanamu? Setelah mendengar perkataan Wira, Putu segera mengeluarkan peta dari dalam pakaiannya. Peta ini penuh dengan berbagai gambar dan tanda-tanda. Terlihat bahwa dia sering menggunakan peta ini. Ini adalah peta dunia. Meskipun terlihat sederhana, mereka tetap bisa mendapatkan gambaran umum. Tuan, mohon melihat peta ini. Sembari berkata demikian, Putu meletakkan peta di lantai dan menunjuk sebuah titik merah di sisi peta. Putu menjelaskan. Ini adalah tempat kerajaan Nuala berada, yang terdiri dari 9 provinsi, yaitu Provinsi Nasaka, Provinsi Suntra, Provinsi Sebra, Provinsi Yolas, Provinsi Hanula, Provinsi Jawali, Provinsi Lowala, Provinsi Artana, dan Provinsi Jintar. Kita berada di wilayah Provinsi Lowala yang berbatasan dengan Provinsi Jawali di sebelah kiri dan Provinsi Artana di sebelah kanan. Provinsi Jawali adalah yang paling makmur, diikuti oleh Provinsi Yolas, sementara Provinsi Lowala adalah yang paling miskin. Menurutku, kita harus mengendalikan ketiga provinsi ini, timpal Putu. Saat ini, Provinsi Lowala penuh dengan bisnis Tuan Wahyudi yang tersebar luas, ditambah dengan dukungan dari para perampok seperti Ngarai Naga Biru dan Gunung Sembilan Naga yang sudah kembali ke pihak kita. Ngarai Naga Biru juga sudah menjadi kekuatan terkuat di wilayah Provinsi Lowala, dengan perkiraan pasukan sekitar 20.000 orang, jelas Putu. Tapi, jumlah tersebut tentu saja nggak cukup. Kalau kita bisa mengumpulkan orang-orang dari Provinsi Jawali dan Provinsi Yolas, kita akan memiliki sedikitnya 60,000 pasukan. Dengan pasukan sebanyak itu, kita setidaknya baru bisa memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri. Tegas Putu. Usai mendengar perkataan Putu, Wira pun tersenyum. Rencana Putu sama persis dengan yang dia pikirkan. Saat ini, di antara 9 provinsi, Provinsi Sebra adalah yang terdekat dengan Kerajaan Agrel, lalu diikuti oleh Provinsi Jawali. Sementara itu, Kerajaan Soka dan Kerajaan Monoma membentuk sebuah segitiga yang mengelilingi Kerajaan Nuala. Untuk mempertahankan wilayah, setidaknya mereka perlu menguasai ketiga provinsi ini. Apalagi, Kerajaan Agrel tidak akan menyerang Kerajaan Nuala dengan begitu mudahnya. Waktu yang tepat belum tiba. Tuan Putu, rencanamu sejalan dengan yang kupikirkan, ucap Wira seraya mengangguk. Kemudian, Putu pun menunjuk beberapa titik di peta dan menimpali. Kekuatan terbesar di Provinsi Jawali adalah Desa Angindra, lalu ada beberapa wilayah perampok kecil. Tuan pernah mengunjungi Desa Angindra dan sudah cukup dikenal oleh orang-orang di sana, jadi mereka mungkin bersedia untuk menjadi pengikutmu. Hanya saja, Provinsi Yolas dikuasai oleh geng Bentala. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih kuat dari Ngarai Naga Biru. Mereka adalah lawan yang tangguh, jelas Putu. Dia telah membagi kekuatan perampok ini dengan baik. Perlu diakui bahwa dia benar-benar melakukan pekerjaan yang baik dalam mengorganisasi rencana ini. Aku mengerti, jadi kita harus mengatasi Provinsi Jawali dulu. Aku memiliki beberapa kenalan di sana, jadi mungkin akan menjadi lebih mudah, ucap Wira sambil tersenyum. Farel berada di Provinsi Jawali. Apabila wanita itu bersedia bergabung, Wira akan menjadi lebih percaya diri. Putu segera menyetujui, lalu berkata, kalau begitu, kami akan merekrut semua kelompok perampok yang tersebar di Provinsi Lowala. Setelah itu, kami akan menyerang Provinsi Yolas untuk mengatasi geng Bentala. Wira melirik Putu sekilas, lalu bertanya, apa kamu yakin? Tuan, jangan khawatir. Aku sudah lama menunggu hari ini dan merencanakannya dalam hatiku berulang kali. Kali ini, aku yakin pasti akan berhasil. Jawab Putu.
Wira sontak tersenyum mendengar perkataannya. Setelah itu, dia berkata, baiklah, aku akan menyerahkan tugas ini kepada Ngarai Naga Biru. Bab 819. Wira merasa sangat senang. Seperti yang dikatakan, orang yang memiliki tujuan yang sama cenderung berpikiran sama sehingga tidak perlu banyak bicara. Lantaran mereka memiliki pemikiran yang serupa, Wira tentu tidak perlu banyak bicara. Rencana ini telah disusun dengan cukup baik. Wira sangat yakin dengan langkah-langkahnya itu. Tuan Wahyudi, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan besar ini, ucap Putu yang sangat bersemangat. Sementara itu, Jamal dan Mary mungkin tidak memikirkan rencana ini secara mendalam, tetapi mereka percaya pada Wira dan bersedia untuk berkontribusi dalam perencanaan ini. Kita sama-sama melakukannya untuk kepentingan bersama. Tuan Putu, kamu nggak perlu sesungkan ini, ucap Wira sambil tersenyum. Segera setelah itu, Putu buru-buru menggelengkan kepala seraya berkata, enggak, semua rencana ini adalah upaya Tuan Wahyudi. Kamu yang memulainya dulu dan kami hanya mengikutinya. Tanpamu, kami sama sekali nggak akan memiliki keyakinan untuk melakukan ini. Putu memiliki pemikiran yang berbeda. Tanpa Wira, mereka tetap akan terpecah belah. Kala itu, dia memilih untuk setia kepada Levon juga untuk hal ini. Sayangnya, Levon terlalu emosional dan tidak cukup cerdas. Meskipun kuat dalam seni bela diri, itu tidak ada gunanya. Sementara itu, Wira sangat menghargai hubungan dan moral, serta memiliki pemikiran yang luar biasa. Hanya dengan sifat-sifat ini, dia baru dapat memenangkan hati mereka dan membuat mereka bersedia menjadi pengikutnya. Benar, Tuan. Selama ada kamu, kita baru bisa bersatu dan memiliki harapan, ucap Jamal sambil mengangguk. Dia sangat menghormati Wira, sama seperti Putu. Hanya Mary yang mengedipkan matanya beberapa kali, tetapi akhirnya dia tetap menangkupkan tangannya seraya berkata, meskipun aku nggak ingin memanggilmu dengan sebutan Tuan, aku harap kamu bisa memimpin kami. Mendengar perkataan wanita itu, Wira malah berkata sambil tersenyum. Aku bukan memimpin kalian, tapi kita melakukan ini bersama-sama untuk mencapai tujuan besar. Saat mendengar perkataannya, Jamal, Putu, dan Mary bahkan menjadi lebih bersemangat. Ketiganya segera kembali untuk membuat perencanaan. Hanya dalam waktu 1 hari, Wira telah merumuskan semua yang bisa dia lakukan. Memang terkesan hanya 1 hari, tetapi proses yang akan mereka alami tidak dapat diselesaikan hanya dalam 1 hari. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Wira. Selain mereka, Wira benar-benar tidak tahu bisa mempercayakan tanggung jawab ini kepada siapa. Selain itu, dia tahu bahwa kemampuan satu orang tidak akan cukup. Dia membutuhkan tim yang cukup kuat. Saat ini, tim yang dibentuk olehnya sangat tepat. Wira berdiri di tengah halaman, dengan ketiga istrinya berdiri di belakang dan menatap punggungnya. Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka bisa merasakan tekad yang kuat di dalam hati Wira saat ini. Apabila rencana yang aku susun berhasil, itu akan membawa stabilitas ke wilayah ini. Tapi, kalau itu gagal, aku khawatir kalian juga akan terkena dampaknya. Setelah Wira mengucapkan ini, dia berbalik perlahan dan melihat ketiga istrinya. Mereka adalah wanita yang sangat penting dalam hidupnya. Sayang, kamu pasti bercanda. Nggak akan ada dampak apapun. Kami siap untuk hidup dan mati bersamamu, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Selama itu adalah kamu, kami rela, ucap Wulan sambil tersenyum. Sementara itu, Dian dan Dewina juga mengangguk. Wira tahu bahwa mereka memiliki tekad yang kuat. Selama mereka berada di sisinya, Wira akan sangat bersyukur. Kemudian, Wira pun berkata sambil tersenyum. Di balik setiap pria sukses, selalu ada wanita yang diam-diam berkorban, jadi, terima kasih atas usaha kalian. Ketiga wanita itu tersenyum dan sedikit membungkuk. Tidak ada yang tahu bahwa dalam halaman kecil ini, pada hari yang sederhana ini, keputusan-keputusan yang diambil oleh Wira akan berakibat terlahirnya kerajaan yang abadi. Dapat dikatakan bahwa dunia baru dimulai dari sini. Bab 820. Keesokan harinya, saat Wira bangun, ketiga istrinya sudah menyiapkan makanan. Wira langsung duduk di sebelah meja makan. Wulan dan Dian sedang menyajikan makanan, sementara Dewina melayani Wira yang sedang makan. Setelah makan, Wulan mengeluarkan buku akuntansi, meletakkannya di atas meja, dan mulai menjelaskan berbagai pendapatan. Sayang, produk-produk seperti gula kristal yang kita jual ke Provinsi Lowala menghasilkan keuntungan yang bagus, kita sudah menghasilkan banyak uang. Wira tampak mengangguk setuju, tetapi dia tahu bahwa hanya mengandalkan penjualan gula kristal saja mungkin tidak cukup. Dia perlu mencari cara lain untuk menghasilkan lebih banyak uang. Untuk memperluas bisnis, kita perlu merekrut lebih banyak orang dan mengumpulkan lebih banyak uang. Selain itu, berdasarkan pendapatan kita saat ini, mungkin nggak akan cukup. Tuan Wira, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah kita harus mencari saluran penjualan lain? Tanya Dewina yang penasaran. Aku belum memikirkan tentang ini untuk sementara waktu, jawab Wira seraya menggeleng. Tiba-tiba, dia teringat dengan sesuatu dan segera bertanya. Oh iya, apakah kalian sudah membawa kembali ember-ember yang berbau tajam itu? Ada banyak emas yang disembunyikan di sana. Apabila Wira tidak bisa mendapatkannya kembali, dia akan mengalami kerugian besar. Kami sudah mengambilnya dan meletakkannya di halaman belakang.
Jawab Wulan seraya menunjuk pintu belakang. Di sana, terlihat beberapa ember yang diletakkan berdampingan. Wira segera berdiri dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita pergi melihatnya. Wulan segera memimpin jalan dan Wira mengikuti di belakang. Dian dan Dewina juga mengikuti langkah Wira dengan cermat. Ketika mereka melihat ember-ember di kejauhan, Wira bergegas mendekat. Setelah memeriksa ember-ember tersebut dan memastikan semuanya baik-baik saja, dia langsung berkata kepada Wulan, tolong panggil Dodi kemari. Oke, sayang, jawab Wulan. Wanita itu bergegas keluar. Tak lama kemudian, Dodi datang kemari dengan mengikuti Wulan. Saat bertemu dengan Wira, Dodi segera berkata dengan sopan. Kak Wira, ada yang bisa kubantu. Wira memberikan 1 juta gabak kepadanya dan menginstruksikan. Tolong belikan 1 gerobak belerang untukku. Dodi menerima uangnya dan tampak agak terkejut, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia hanya mengangguk dan berjanji. Kak Wira, tenang saja, aku akan segera mengurusnya untukmu. Dijamin beres. Dodi segera keluar dengan memegang uangnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, gerobak belerang telah dibeli dan ditempatkan di halaman belakang oleh Dodi. Saat ketiga wanita melihat gerobak belerang tersebut, mereka tampak sangat terkejut. Kemudian, Dewina bertanya. Tuan Wira, kenapa kamu membeli begitu banyak belerang? Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Wira menunjuk ke ember-ember yang berbau tajam itu, lalu berkata sambil tersenyum. Di dalamnya, ada emas. Apa? Beberapa wanita itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wira segera memerintahkan Dodi untuk menghancurkan belerang menjadi bubuk, lalu menuangkannya ke dalam semua ember. Air di ember-ember itu tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat. Setelah dibiarkan selama sekitar 10 menit, akhirnya tidak ada pergerakan sama sekali. Wira berjalan ke dekat ember-ember tersebut. Usai melihat ke dalam, dia tiba-tiba merasa bahagia dan berkata sambil tersenyum. Sudah, coba kalian lihat. Para wanita itu mendekat karena penasaran. Saat melihat apa yang ada di dalam ember dengan jelas, mereka sangat terkejut. Ember-ember tersebut ternyata berisi emas yang melimpah. Wah, ini benar-benar emas. Ada emas di dalam ember-ember ini. Wulan dan yang lainnya sontak tercengang. Mereka begitu bersemangat hingga tidak bisa menahan diri. Bab 821. Wira menepuk salah satu ember dan berkata sambil tersenyum. Ini akan menjadi modal kita menjadi kaya, kita harus sembunyikan dengan baik. Maaf, Tuan Wira, aku sedikit tidak enak badan, sela Dian sambil mengernyit. Dengan wajah pucat, dia tiba-tiba menutupi perutnya, lalu berlari keluar dengan tergesa-gesa. Ada apa dengannya? Tanya Wira, sedikit heran melihat Dian buru-buru pergi. Wulan menghela napas, lalu menggeleng dan berkata. Dian lagi menstruasi, jadi perutnya sering kram. Mendengar ini, mata Wira langsung berbinar-binar. Ini mungkin bisa jadi peluang bagus untuk menghasilkan uang. Saat wanita zaman ini sedang menstruasi, mereka hanya menggunakan selembar kain sederhana. Menggunakan kain juga sangat merepotkan karena masih perlu dicuci dan dikeringkan. Belum lagi, wanita jadi tidak leluasa bergerak. Jika Wira membuat pembalut sendiri dan memproduksinya secara massal, dia pasti akan untung besar. Apalagi, bahan baku pembuatannya tidak terlalu mahal. Harganya juga lebih murah jika dibeli secara grosir. Ini adalah peluang bagus. Jadi, Wira kembali menuliskan daftar pesanan. Kemudian, dia memberi Dodi 1 juta gabak untuk membeli barang-barang. Dodi tampak terkejut saat melihat pesanan yang tertulis di daftar itu. Kapas, benang, sutra, gumam Dodi. Untuk apa Wira menyuruhnya membeli barang-barang ini? Saat Dodi masih tertegun, Wira tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata. Tunggu, jangan buru-buru pergi. Masih ada beberapa barang yang kuperlukan. Wira teringat dengan model pakaian dalam yang digunakan para wanita di era ini. Meskipun dia membuat pembalut, mereka akan tetap kesulitan memakainya. Jadi, dia meminta Dodi untuk membeli lebih banyak kain. Masalah pembalut sudah teratasi, tetapi masalah sakit perut karena menstruasi masih perlu dipikirkan. Mungkin membuat beberapa bantalan penghangat bisa mengatasi masalah ini. Jadi, Wira kembali menuliskan kapur tohor dan jarum dalam daftar. Melihat pesanan yang makin aneh ini, Dodi sontak menggaruk kepalanya dengan heran. Oke, beli barang-barang ini sesuai jumlah yang kupesan. Kalau bisa, cepat ya, ujar Wira sambil tersenyum. Dodi bekerja dengan cepat dan kembali dengan semua pesanan Wira di sore hari. Setelah semua bahan disiapkan, Wira pun mulai bekerja. Pertama-tama, dia meratakan kapas dan menaruhnya di atas sutra. Kemudian, dia menjahit kedua potong sutra tipis menjadi satu. Setelah mengoleskan lem, pembalut sederhana pun jadi. Sesudah itu, Wira memotong beberapa kain dan membuat celana dalam wanita modern. Dia juga menaruh sejumlah kecil kapur tohor ke selembar kain berbentuk persegi panjang, lalu menjahitnya dan mengikatnya dengan tali. Setelah semuanya jadi, Wira memanggil Dian dan meletakkan ketiga benda yang baru saja dibuatnya di hadapan Dian. Tuan Wira, barang-barang apa ini? Tanya Dian sambil memandang Wira dengan bingung. Ini namanya. Wira sontak bingung, harus dinamakan apa benda-benda ini? Sebut saja perlengkapan menstruasi, putus Wira. Dia melanjutkan sambil tersenyum. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Pertama, letakkan benda ini di atas celana dalam, lalu rekatkan dan kenakan.
Terakhir, ikat bantalan penghangat ini, selesai deh. Bab 822. Wira tersenyum. Barang ciptaannya ini bukan sesuatu yang luar biasa. Di dunia asalnya, ini adalah benda-benda kebutuhan dasar wanita. Dia hanya membuat satu set benda itu karena kebutuhan khusus. Jika Dian tidak tiba-tiba sakit perut karena menstruasi, Wira juga tidak akan kepikiran. Dian mengerjap bingung, tetapi tetap berjalan ke kamar untuk mencobanya. Saat dia keluar, wajahnya tampak terkejut. Benda ini sangat nyaman dan pas sekali dengan badannya. Apalagi, bentuk celana dalam ini. Saat mengenakannya, dia merasakan sensasi yang berbeda. Walaupun sedikit lebih ketat, tetap sangat nyaman dipakai. Benda ini nyaman sekali, gumam Dian. Dian segera menyampaikan hal ini pada Wulan dan Dewina. Orang-orang di era ini belum pernah menggunakan celana dalam dan pembalut seperti ini. Jadi, mereka pasti akan merasa nyaman menggunakannya. Sayang, gimana kamu bisa mendapatkan ide ini? Sebagai pria dewasa, kok kamu bisa sepeka itu membuat barang-barang kebutuhan wanita? Tanya Wulan sambil terkekeh-kekeh. Wira pun ikut tertawa. Ini sama sekali bukan inovasinya, melainkan produk dari dunia asalnya. Pembalut adalah barang umum yang digunakan wanita di sana, jadi pasti terjamin efektif. Aku tiba-tiba dapat ide saja. Menurut kalian, apa benda ini bisa dijual? Tanya Wira sambil mengulum senyum. Dian segera mengangguk dan menjawab. Pasti bisa. Benda ini sangat nyaman, aku juga lebih leluasa bergerak. Ukurannya pas dan nyaman walaupun bentuknya agak aneh. Terus, ada bantalan penghangat ini. Rasanya hangat banget sampai perutku nggak terlalu sakit lagi. Dian yang sudah mencobanya sendiri langsung menyampaikan pendapatnya. Wulan dan Dewina bahkan sampai terkejut mendengar testimoninya. Wira pun yakin produk ini bisa dijadikan lahan bisnis. Oke, Dian, aku serahkan benda ini padamu. Nanti, aku akan mengajarimu cara membuatnya, lalu kamu bisa mengoordinasikan dan menjualnya, oke? Ucap Wira. Dian sudah pernah mengurus bisnis, jadi Wira paling percaya padanya soal ini. Iya, aku nggak akan mengecewakan Tuan, sahut Dian dengan gembira. Setelah masalah ini beres, Wira memutuskan untuk mengirim pesan pada Farel untuk mengajaknya bertemu. Kemungkinan, alasan keluarga Barus berkonspirasi adalah demi melindungi diri mereka sendiri. Sekarang, hal yang sama juga terjadi pada Wira. Mereka mungkin bisa bekerja sama. Lantaran berpikir begitu, Wira mengirimkan surat bagi Farel di Provinsi Jawali dengan merpati pos. Setelah kembali tempo hari, Wira mulai memelihara banyak merpati pos. Kebanyakan di antaranya digunakan untuk mempermudah kontak dengan Farel. Hanya dalam setengah hari, merpati pos sudah sampai ke tempat Farel. Farel sudah tahu sejak lama bahwa Wira telah keluar dari ibu kota. Tadinya, dia memang ingin mencari kesempatan menemui Wira. Namun, dia tahu Wira pasti akan menghubunginya. Wira beneran sudah pulang, ujar Farel dengan nada terkejut. Bab 823. Mendengar itu, gadis berpakaian ungu juga tertawa lalu berkata, Wira memang sangat berbakat, tapi entah apakah pria sehebat itu bersedia hidup di bawah kendali orang lain. Farel memahami maksud gadis berpakaian ungu. Terlebih lagi, insiden tempo hari pasti mengubah karakter Wira. Segalanya tidak lagi sama. Kita lihat saja nanti. Kebetulan Wira mengajakku bertemu, aku juga pingin ke Dusun Darmadi lagi. Waktu melihat Dusun Darmadi sebelumnya, aku benar-benar terkejut. Selain itu, ada hal penting yang harus kudiskusikan dengannya, sahut Farel. Kemudian, dia membalas surat Wira dan langsung berangkat. Di sisi lain, Wira menerima balasan suratnya dan tersenyum tipis. Dia tinggal menunggu Farel dan gadis berpakaian ungu tiba. Saat ini, Raja Bakir tengah bermuram durja di istana. Dia ingin menangkap Wira kembali, tetapi dia tahu bahwa ini tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, melainkan juga akan membuatnya dikritik. Awalnya, dia tidak masalah meski menerima sedikit kritik setelah menangkap Wira. Setidaknya, dia bisa mengendalikan Wira. Namun, sekarang Wira sudah pergi. Raja Bakir merasa gengsi untuk menangkapnya lagi. Terlepas dari kendala yang akan dihadapinya, masih ada banyak menteri berpengaruh yang memihak Wira. Di luar sana, juga ada kerajaan Agrel yang terus mengawasinya. Jika Raja mengutus orang untuk menangkap Wira, kemungkinan besar dia tidak akan berhasil. Kedua, sebagai penguasa terhormat, jika Raja Bakir tidak bisa berlapang dada menerima kekalahan, dia tidak layak menjadi seorang raja. Jadi, setelah dipikir-pikir, Raja Bakir memilih untuk menyelamatkan harga dirinya dan mengurungkan niat untuk menangkap Wira. Hanya saja, dia masih sangat kesal. Dia benar-benar tidak senang. Yang mulia, kerajaan Agrel sedang gencar-gencarnya merekrut pasukan. Situasi ini tidak boleh kita biarkan saja, bagaimana kita harus menanggapinya? Tanya Kemal. Tadinya, suasana hati Kemal sangat baik karena Wira berhasil kabur. Bagaimanapun, dia percaya bahwa Wira jauh lebih berguna jika meninggalkan ibu kota. Namun, Kemal menjadi sangat khawatir melihat kerajaan Agrel mulai bergerak. Selain itu, Raja Kerajaan Monoma telah mangkat dan digantikan raja yang baru. Dia pasti juga akan merekrut pasukan untuk menstabilkan situasi istana. Kita hanya bisa mengurangi kewaspadaan pada kerajaan Soka. Mereka mengalami kekeringan dan bencana beruntun. Mungkin tekanan di perbatasan bisa berkurang banyak, sambung Kemal. Mendengar semua laporan itu, wajah Raja Bakir makin terlihat muram.
Tak perlu diragukan lagi, kerajaan Agrel selalu menjadi ancaman serius bagi kerajaan Nuala. Selain kerajaan Agrel, kerajaan lainnya juga pelan-pelan tumbuh makin kuat. Di sisi lain, kerajaan Nuala bisa dibilang kekurangan orang berbakat sejak kematian Dirga. Satu-satunya yang mampu memimpin pasukan untuk berperang adalah Yuda. Namun, kecurigaan Raja Bakir pada keluarga Wutari membuatnya ragu untuk mengerahkan Yuda, kecuali jika situasi benar-benar mendesak. Selain Yuda, Raja Bakir benar-benar tidak punya ide siapa lagi yang bisa diutusnya. Situasi internal di kerajaan Nuala juga membuatnya khawatir. Banyak keluarga besar yang makin makmur dari hari ke hari. Hal ini kian meningkatkan kewaspadaan sang raja. Perasaan bahwa dia dikepung para kelompok kuat ini membuat Raja Bakir sangat tertekan. Apa pendapat kalian tentang masalah ini? Tanya Raja Bakir pada Kemal dan Ardi. Ardi langsung menjawab, Yang Mulia, walaupun kerajaan Agrel makin kuat, mereka masih jauh di belakang kerajaan Nuala. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Dengan 100.000 pasukan yang berjaga di perbatasan, kerajaan Agrel tidak mungkin berani menyerang. Yang menjadi masalah adalah kerajaan Monoma. Raja yang baru naik tahta itu pasti ingin meningkatkan wibawanya. Takutnya, dia akan menyerang provinsi Suntra. Sepertinya, konflik yang selalu terjadi dengan kerajaan Monoma di wilayah itu akan makin memanas, tambah Ardi dengan serius. Selain bermain-main dengan kekuasaan, Ardi tentunya juga memiliki kemampuan. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa duduk di posisi penasihat. Semua yang dikatakannya barusan memang tepat sasaran. Kerajaan Agrel mengintimidasi kita di depan dan kerajaan Monoma di belakang. Di bawah tekanan kerajaan Agrel, mereka yakin kerajaan Nuala tidak akan berani melawan dan pada akhirnya akan menuntut perdamaian. Jadi, mereka pasti akan mengobarkan perang. Ujar Ardi lagi.